Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Insiden mobil terbakar terjadi di acara Jakarnaval 2022 di sirkuit Formula E Ancol Minggu malam. Sebuah mobil hias terbakar saat melintas di dalam lintasan sirkuit. Api tiba-tiba keluar dari bagian depan mobil justru di ujung acara karnaval. Beruntung api cepat bisa dipadamkan hingga tidak merambat ke mobil karnaval lain. Menurut informasi, mobil rencananya membawa kembang api sebagai penanda penutupan acara. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hadir di acara mengatakan akan mengevaluasi peristiwa ini. Pesertanya lebih banyak, pengunjungnya lebih banyak, semua bisa disajikan, sekalipun agak terlambat tadi pelaksanaannya. Mewajibkan ASN ya Pak? Kenapa? Mewajibkan ASN? Enggak, kita nggak wajib ASN. Kalau ASN diwajibkan penuh nggak cukup tempatnya. Enggak, itu tadi cuma kebakaran sedikit aja, ya karena ada kebakaran sedikit, insiden sedikit sudah ada masalah. Tahun depan terus dilakukan perbaikan dan evaluasi, selalu setiap tahun ada peningkatan. Setiap saat semua kegiatan dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan dilakukan perbaikan. Kepolisian Polres Medan Sunggal berhasil menangkap pria pelaku pembunuhan seorang bocah kelas 6 SD. Pelaku bukan lain adalah paman korban sendiri. Unit Reskrim Polsek Sunggal berhasil meringkus pelaku penikaman bocah kelas 6 sekolah dasar oleh pamannya sendiri di sekolah korban di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku sempat buron dan berhasil ditangkap saat menumpang mobil pengangkut barang. Pelaku tega menghabisi nyawa keponakannya karena dendam. Pelaku diketahui merencanakan pembunuhan dengan membeli pisau baru. Bahkan sebelum eksekusi, pelaku kerap ke sekolah korban untuk melihat situasi. Untuk motif diduga ada dendam dari R terhadap almarhum S. Seperti itu. Dendamnya seperti apa Pak? Untuk dendam masih kita lakukan upaya lebih lanjut. Tenggaran keluarga Pak? Tenggaran keluarga. Masalahnya apa? Apa masalahnya? Kok bisa ketikam kenapa? Apa masalahnya? Dendam keluarga pihak korban Pak? Ya, dendam sama orang tuanya. Kini pelaku dalam pendampingan dokter kejiwaan dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Pelaku terancam 2 pasal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara kasus ditangani unit PPA Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Jember, Jawa Timur tega berusaha menghabisi nyawa ibunya sendiri. Pelaku diduga alami depresi setelah lama berpisah dengan istrinya. Belok kasih jalan, minggir ya. Yang tidak berkepentingan, minggir dulu. Warga Desa Gerahan, Kecamatan Silo, Jember dikejutkan dengan peristiwa tragis yang dilakukan oleh seorang pria berusia 40 tahun. Senjata. Pria ini diketahui menganiaya ibu kandungnya yang berusia 65 tahun saat tertidur pulas di kamar. Dengan senjata tajam, sang anak menganiaya ibu hingga alami luka parah di bagian leher. Peristiwa ini pun diketahui penghuni rumah lainnya saat mencurigai pelaku masuk ke kamar ibunya dengan membawa sebilah pisau. Mendapat laporan, polisi pun langsung bergerak meringkus pelaku. Waktu korban sedang tidur ya, didatangi sama anak kandungnya dan langsung dianiaya pada bagian lehernya menggunakan pisau sehingga mengakibatkan luka sayat yang cukup lebar pada bagian leher dan langsung dilarikan ke klinik Puspa Medika. Oleh klinik Puspa Medika langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subanti, Jember. Beruntung korban selamat dan dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Subandi, Jember. Kini polisi masih memeriksa intensif pelaku termasuk juga kejiwaannya. Diduga pelaku depresi setelah lama berpisah dengan istrinya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM hari ini akan mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan.
Komnas HAM menduga adanya pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua yang mengarah pada obstruction of justice. Pasca melakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka Irjen Pol Verdi Sambo dan Barada Eliezer di Rutan Makobrimob Kelapa II, Depok pada Jumat kemarin. Komnas HAM yang rencananya didampingi Laboratorium Forensik Polri akan mengecek tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Sambo pada Senin ini. Komnas HAM menilai pentingnya mendatangi lokasi tempat kejadian perkara karena mengindikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Komnas HAM sendiri akan fokus kepada persoalan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Apabila ditemukan, Komnas HAM menyebut tewasnya Brigadir Yosua adalah bagian dari pelanggaran HAM. Kita dapatkan juga kita konfirmasi yaitu bagian dari obstruction of justice pasca peristiwa. Jadi kasus ini semakin terang benderang dan semoga keadilan informasi yang terang benderang yang merupakan hak publik segera didapatkan oleh publik dan oleh kita semua, sehingga proses penegakan hukum semakin lama semakin bisa cepat dan kita bisa mendapatkan proses pengadilan yang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK berikan perlindungan darurat ke Barada Richard Eliezer alias Barada E. Sementara untuk Putri Chandrawati, LPSK tolak memberi perlindungan setelah kasus dugaan pelecehan seksual dihentikan penyidik. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan perlindungan darurat kepada tersangka Barada Richard Eliezer atau Barada E. Perlindungan darurat mulai diberikan per tanggal 12 Agustus 2022 agar tersangka Eliezer memiliki hak yang sama seperti terlindung yang lain. Perlindungan darurat ini berlaku selama seminggu sebelum keputusan paripurna LPSK yang akan dikeluarkan pada Senin esok. LPSK juga meminta kepada Polri agar menjaga keselamatan Barada E selama proses hukum berlangsung. Pasalnya Barada E merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Perlindungan terhadap Barada ini penting sebagai JC, bukan hanya soal keselamatannya, tetapi juga menjaga konsistensi dia untuk menyampaikan keterangan hingga pengadilan. Ya, kita jangan hanya lihat hari ini ada di proses penyidikan, tapi 3-4 bulan ke depan dia akan menjadi pihak di pengadilan. Pertanyaannya, apakah Barada ini kita harapkan tetap selamat di persidangan? Apakah Barada ini tetap mempertahankan keterangannya di BAP hari ini atau tidak? Gitu. Nah, sementara itu salah satu tugas fungsi LPSK adalah membangun komunikasi hubungan dengan terlindungnya supaya dia tetap mempertahankan keterangannya itu. Keputusan berbeda diberikan LPSK kepada Putri Chandrawati, istri tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Irjen Verdi Sambo. LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada Putri sejak Polri menghentikan penyidikan atas laporan dugaan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Sementara Jaksa Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua. Kejaksaan Agung akan memberikan sanksi tegas jika para JPU tersebut tidak profesional dalam menangani kematian Brigadir Joshua Huta Barat. Sejak kasus ini bergulir, polisi telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu Irjen Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Eliezer, dan Kuat Ma'ruf. 3 tersangka, Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Barada E terancam hukuman 15 tahun penjara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pernah menolak amplop pemberian dari staf tersangka Irjen Pol Verdi Sambo. LPSK menilai amplop tersebut ditolak karena tidak berkaitan dengan berkas perlindungan yang diberikan LPSK. Peristiwa penolakan amplop dialami oleh petugas LPSK saat bertemu dengan tersangka Irjen Pol Verdi Sambo di kantor Divisi Propam Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Juli lalu. Salah satu petugas LPSK yang menunggu kedatangan Barada Eliezer usai memintai keterangan Sambo mengaku telah didatangi staf Sambo untuk memberikan 2 amplop coklat. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua LPSK mengatakan staf Sambo menuturkan sebuah kode kepada petugas LPSK.
staf dari Pak Kadif Propam yang menyampaikan map isi 2 amplop, dan itu langsung ditolak oleh staf kami. Ini titipan dari Bapak, ya kan? Artinya menurut kami kan bukan berkas atau dokumen terkait dengan permohonan. Diketahui, istri Sambo, Putri Chandrawati, mengajukan perlindungan kepada LPSK pada 14 Juli 2022 atau 6 hari pasca pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Diduga, kedua amplop coklat diberikan pihak Sambo agar memuluskan istrinya Putri Chandrawati untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Namun, LPSK menyatakan tidak bisa memberikan perlindungan kepada istri Sambo karena Polri telah menghentikan penyidikan laporan dugaan pelecehannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. AKP Rita Yuliana mengaku akan memberikan klarifikasi atas isu kedekatannya dengan Irjen Verdi Sambo. Sementara itu, istri Brigjen Hendra Kurniawan berkicau di media sosial soal suaminya yang menjadi korban rekayasa Sambo. Nama AKP Rita Yuliana menjadi viral karena terseret kasus rekayasa pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. AKP Rita Yuliana diduga punya hubungan khusus dengan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Namun Rita tak tinggal diam. Ia membantah kabar miring yang kencang berhembus. Saat membalas komentar beberapa pengikutnya di Instagram, Rita mengaku akan segera mengklarifikasi isu ini. AKP Rita kini dimutasi ke Polda Metro Jaya. Ia merupakan lulusan Akpol tahun 2013 dan dikenal sebagai polwan berprestasi. Ia juga pernah diterpa kabar pengunduran diri dari Polri, namun kabar ini hanya isapan jempol belaka. Getah kasus Sambo rupanya melekat juga pada 36 polisi. Ke-36 polisi ini diduga melanggar kode etik karena dianggap turut membantu Sambo mengaburkan barang bukti dan merekayasa cerita pembunuhan. Termasuk salah satunya Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan. Di sisi lain, Seli Syah, istri Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Nonaktif, Brigjen Hendra Kurniawan, angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, ia menyebut suaminya hanya korban dari rekayasa yang dibuat Verdi Sambo. Seli membantah suaminya ikut serta merekayasa pembunuhan Brigadir Joshua. Brigjen Hendra bersama sejumlah anggota polisi lainnya merasa dirugikan atas kasus ini. Seli mengaku siap membeberkan skenario Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akan diumumkan. Keluarga Brigadir Joshua curiga pada beberapa luka di tubuh Brigadir Joshua. Tim dokter forensik akan segera mengumumkan hasil otopsi ulang Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Sebelumnya Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetya mengatakan, otopsi ulang sebagai bentuk komitmen Polri dalam mengungkap kebenaran kasus tewasnya Brigadir Joshua. Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik, nah ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Hasil otopsi ulang ini akan menjawab kecurigaan dan tanya keluarga serta masyarakat terkait sejumlah luka yang ada di tubuh almarhum. Meski demikian, polisi meminta semua pihak untuk bersabar karena prosesnya saat ini masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan setelah proses selesai. Makam Brigadir J dibongkar dengan iringan tangis ibunda dan keluarga. Pembongkaran ini dilakukan untuk melakukan otopsi ulang jenazah Brigadir Joshua di Rumah Sakit Sungai Bahar, Jambi, 27 Juli lalu. Usai pengangkatan jenazah untuk autopsi ulang, jenazah Brigadir J kembali dimakamkan secara kedinasan.
Sempat menuai kontroversi, namun pemakaman secara kedinasan ini sudah sedikit melegakan keluarga. Jumlah polisi terseret sandiwara pembunuhan yang dibuat oleh Ferdi Sambo terus bertambah. Sebanyak 36 polisi diduga melanggar kode etik terkait penanganan kasus kematian Brigadir Joshua. 36 polisi dinilai tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir Joshua. Mereka diduga terlibat menghilangkan barang bukti hingga menghalangi penyelidikan kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 16 diantaranya mendapat sanksi kurungan atau penempatan khusus, 6 diantaranya ditempatkan di Makobrimob. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Beni Ali, Karo Provos Divisi Propam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, Kaden Abiro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Susanto, Kabak Gakum Biro Provos Divisi Propam Polri, dan AKBP Jerry Raymond Siagian, Wakil Dirkrimum Polda Metro Jaya. Puluhan personel polisi yang terseret sandiwara Sambo tak hanya terancam sanksi etik, namun juga sanksi pidana. Ya, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim. Jadi sore hari ini ya. Sore hari ini ya, pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Untuk update lebih lanjut, dari Itsus tetap masih melakukan berbagai macam pemeriksaan para saksi-saksi ataupun terperiksa lainnya. Ini masih dilakukan pemeriksaan. Apabila diketemukan pelanggaran pidananya, nanti akan diserahkan kepada Pak Dirpidum. Sebelumnya dalam konferensi pers penetapan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka, Polri mengakui pengungkapan kasus kematian Brigadir Joshua sempat terhambat karena pelaksanaan olah TKP yang tidak profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini terus menyita perhatian publik. Selain motif yang masih menjadi misteri, publik juga menyoroti rekayasa kasus yang dirancang Irjen Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit telah mengumumkan 4 orang tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Meski begitu, publik bertanya-tanya soal motif pembunuhan Brigadir Joshua yang belum juga diungkapkan polisi. Tak hanya soal motif, sejak awal publik juga menyoroti kasus ini karena banyaknya kejanggalan. Mulai dari luka yang ada di tubuh Brigadir Joshua hingga laporan palsu pelecehan seksual yang ternyata tidak terbukti. Belakangan terungkap bahwa mantan Kadipropam Irjen Pol Ferdi Sambo merekayasa alur kasus dari pembunuhan menjadi drama baku tembak. Butuh waktu 1 bulan bagi tim sus bentukan Kapolri untuk bekerja sebelum akhirnya menetapkan Irjen Pol Ferdi Sambo sebagai tersangka sekaligus dalang pembunuhan Brigadir Joshua. Tak bisa berkelit, Irjen Pol Ferdi Sambo akhirnya mengakui perbuatannya dan meminta maaf melalui kuasa hukumnya. Izinkan saya sebagai manusia yang tidak lepas dari kehilafan secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar. Saya akan patuh pada setiap proses hukum saat ini yang sedang berjalan. Rekayasa palsu kasus ini berujung pada pemeriksaan dan mutasi terhadap puluhan anggota Polri yang terlibat. Sementara publik bertanya-tanya, apa motif dibalik pembunuhan Brigadir Joshua? Tim Liputan iNews melaporkan. Deolipa Yumara selaku mantan kuasa hukum Barada Eliezer mengungkap adanya sejumlah kode tersembunyi dalam pemberhentiannya. Deolipa menyebut kode tersembunyi itu berada dalam surat pencabutan kuasa yang diterimanya pada beberapa waktu yang lalu. Pencabutan kuasa oleh tersangka Barada Eliezer kepada mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, diakui adanya kode-kode tersembunyi yang ingin disampaikan Barada Eliezer dalam surat yang ia terima.
Dalam keterangan persnya pada Sabtu kemarin, ia menyebut adanya dugaan intervensi yang diterima Barada Eliezer hingga harus mencabut kuasanya. Pengacara berambut nyentrik ini menambahkan, ada kode yang disepakati dengan Barada Eliezer dalam penandatanganan surat pemberhentiannya. Mantan kuasa hukum tersangka Barada Eliezer ini pun menganggap surat pencabutan kuasanya adalah cacat formil. Satu lagi ada nyanyian kode yang nggak ketahuan. Nah, itu nyanyian kode itu seperti apa itu Bang? Bisa dijelaskan Bang Deoli? Ya, kayak Dono Kasino Indro lah. Pesan saya kepada polisi-polisi bersih yang sedang berada di pinggiran, siap-siap masuk menjadi polisi-polisi yang bersih yang berada di lingkaran utama. Sebelumnya, tersangka Barada Eliezer mencabut kuasa dari pengacara Deoli Payumara dan Muhammad Burhanuddin. Ajudan Sambo tersebut kini menunjuk Roni Talapesi sebagai kuasa hukum yang akan membelanya. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan yang menjerat Ferdi Sambo sempat dihalangi oleh tangan-tangan pemegang kekuasaan. Bahkan banyaknya polisi yang terlibat seolah menegaskan bahwa ada mafia di tubuh kepolisian. Ibarat cerita bersambung, perkembangan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat terus bergulir dan dinantikan publik. Hampir setiap harinya selalu ada drama dan update terbaru. Salah satu drama yang menarik ialah keterlibatan banyaknya anggota polisi dalam merekayasa kasus. Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam yang juga atasan Brigadir Joshua, Irjen Ferdi Sambo, sebagai tersangka bersama 3 tersangka lainnya. Selain itu, Polri memastikan 31 polisi terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait ketidakprofesionalan sehingga menghambat proses olah TKP kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Publik pun terhentak dengan kenyataan pahit tersebut. Bahkan Ketua Indonesia Police Watch menegaskan bahwa Ferdi Sambo adalah geng mafia di kepolisian. Saya tegas menyebutkan ya, Pak Sambo, Pak FS, dan 31 orang yang diperiksa ini adalah geng, ya. Geng, satu geng mafia yang bekerja biasa melakukan tindakan yang melanggar, menabrak ketentuan hukum dan kode etik mereka sendiri. Selain dari internal kepolisian, kasus yang menjerat Ferdi Sambo juga ditengarai disusupi intervensi oleh oknum-oknum pemerintahan yang bekerja secara sistematis. Sugeng bahkan mengakui bahwa dirinya sempat akan dipengaruhi oleh anggota DPR RI. Ada seorang anggota DPR Komisi 3 maksud saya ya, dari fraksi PAN berusaha menghubungi saya, mempengaruhi saya bahwa terkait dengan Sambo. Pada hari yang sama ada juga Komisi 3 dari fraksi PKS. Ini tidak berusaha mempengaruhi saya, tapi cuma bertanya-tanya saja. Karena sikap saya tegas bahwa itu adalah kejanggalan. Tanggal 15 Juli kalau tidak salah ya, seorang kombes dari Intelkam juga mempengaruhi saya. Ada saksi di sana. Saya tidak sebutkan siapa ini. Artinya mereka bekerja sistematis. Pernyataan Ketua IPW tersebut seolah menegaskan bahwa kasus pembunuhan yang menjerat Ferdi Sambo sempat dihalangi oleh tangan-tangan pemegang kekuasaan. Kini publik berharap drama pembunuhan dapat dibuka dengan terang benderang. Menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindak oknum polisi yang terlibat serta dapat bersih-bersih institusi demi menjaga marwah kepolisian. Pemirsa, PT MNC Guna Usaha Indonesia melalui unit usaha syariahnya berkolaborasi dengan ISQ Tour Travel dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umroh. Kerjasama ini meliputi pemasaran dan pembiayaan porsi haji reguler dan haji khusus, serta penyelenggaraan haji khusus dan penyelenggaraan umroh. Kolaborasi dan inovasi terus dilakukan PT MNC Guna Usaha Indonesia melalui unit syariahnya dalam memberi kemudahan masyarakat Muslim Indonesia untuk berangkat ke Tanah Suci. Kali ini PT MNC Guna Usaha Indonesia menggandeng ISQ Tour Travel yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dalam menyelenggarakan ibadah haji dan umroh.
Kerjasama ini meliputi pemasaran, pembiayaan porsi haji reguler dan haji khusus, serta penyelenggaraan haji khusus dan penyelenggaraan perjalanan umroh. Mereka harus paham tentang pentingnya haji untuk membangun karakter bangsa, pentingnya haji yang merupakan sebuah kewajiban. Sehingga program ini adalah program di mana kombinasi antara pembiayaan dan pendidikan untuk masyarakat. ISQ ini salah satu lembaga yang sudah sangat senior. Kita tahu ada anggotanya sampai hampir 2 juta gitu ya. Nah, kemudian pengalamannya mereka tidak hanya melakukan pemasaran dengan travel haji atau umroh, tapi ada membangun suatu literasi, edukasi, keagamaan, bahkan spiritual. MNC Guna Usaha Indonesia hadir menjawab semua kebutuhan masyarakat muslim melalui produk unggulannya Siap Haji. Siap Haji merupakan produk pembiayaan porsi haji reguler, pembiayaan porsi haji khusus, dan pembiayaan paket umroh. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi Yudi Permana, Ainus melaporkan. Jelang hari ulang tahun kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, seorang pengrajin batik di Kulon Progo, Yogyakarta membuat batik motif merah putih sepanjang 77 meter. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.